Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat belajar semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Sebelumnya, minggu kemarin kan kita telah belajar tentang relasi. Nah, jadi hari ini kita lanjut ke materi fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi itu bisa disebut dengan pemetaan. Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, perhatikan. Misal, Agit suka mie ayam, kemudian Raya suka bakso, Yesi suka batagor. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi, yakni setiap anggota himpunan A memasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, kalau kemarin kan relasi bebas. Misalnya Agit itu suka mie ayam dan bakso, Raya suka soto dan batagor. Nah, itu relasi. Kalau fungsi itu harus tepat memiliki satu pasangan. Misal, Yesi tidak menyukai apapun. Nah, apakah ini merupakan fungsi? Bukan ya, karena semua anggota himpunan A itu harus memiliki pasangan atau harus memiliki kawan, sedangkan Yesi itu tidak mempunyai kawan. Berarti ini bukan fungsi. Nah, contoh, manakah di antara diagram panah berikut yang merupakan fungsi? Nah, perhatikan relasi yang A dari P ke Q. Apakah ini merupakan fungsi? Nah, perhatikan setiap anggota himpunan P-nya itu apakah tepat memiliki satu pasangan? Iya kan? Nah, berarti ini merupakan fungsi. Karena setiap anggota himpunan P itu mempunyai tepat satu kawan di Q. Kemudian yang kedua, apakah ini fungsi? Nah, A punya satu kawan, B punya satu kawan, C juga punya satu kawan. Nah, berarti ini merupakan fungsi. Nah, karena setiap anggota himpunan P mempunyai tepat satu kawan di Q. Kemudian lanjut, yang C. Nah, apakah ini fungsi? A sudah punya dua kawan, berarti ini sudah jelas bukan fungsi. Kemudian B dan C tidak punya kawan, berarti ini bukan fungsi. Nah, berarti diagram panah tersebut menyatakan bukan fungsi karena terdapat A elemen P yang mempunyai kawan lebih dari satu di Q. Kemudian terdapat anggota P yang tidak mempunyai kawan di Q, yaitu B dan C. Nah, ini. Kemudian, nah, apakah ini fungsi? Yang D ini, A punya satu kawan, B-nya punya dua kawan, berarti ini bukan fungsi karena terdapat B elemen P yang mempunyai kawan lebih dari satu di Q. Kemudian yang E, fungsi bukan. Nah, ini si C-nya sendirian, berarti fungsi bukan. Bukan. Fungsi itu semuanya harus memiliki satu kawan. Jelas ya sampai sini? Paham? Nah, kemudian kita lanjut. Domain, kodomain, dan range. Nah, apa itu kodomain, domain, dan range? Nah, domain, kodomain, dan range ini merupakan istilah dalam fungsi. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Nah, perhatikan fungsi berikut. Nah, domainnya, daerah asalnya apa aja? Domain atau daerah asal itu berarti ini himpunan A. Berarti anggotanya itu A, B, C, dan D. Kemudian kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Nah, berarti daerah kawannya itu ini yang himpunan B. Berarti anggotanya itu P, Q, R, S. Kemudian yang terakhir ada range. Range itu daerah hasil. Berarti daerah himpunan B yang punya kawan di A atau hasil dari pemetaan dari A ke B, yaitu P, R, dan S. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian ini A ini dipasangkan ke S, berarti ditulisnya itu A panah S, dibaca A dipetakan ke S dinamakan bayangan dari A. Kemudian B dipasangkannya dengan apa? Dengan R, berarti ditulisnya itu B panah R, dibaca
B dipetakan ke R. Berarti R itu dinamakan bayangan dari B. Kemudian lanjut yang C itu dipasangkan ke P. Berarti ditulisnya itu C panah P. Dibacanya itu C dipetakan ke P. P dinamakan bayangan dari C. Kemudian D itu dipasangkan dengan S. Berarti ditulisnya itu D panah S. Dibaca D dipetakan ke S. Dinamakan S itu dinamakan bayangan dari D. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian banyaknya pemetaan dua himpunan. Nah, jika banyaknya anggota himpunan P adalah NP, disimbolkannya dengan NP, dan banyaknya anggota himpunan Q adalah NQ, maka banyaknya pemetaan dari P ke Q adalah dibalik ya. Kalau banyaknya pemetaan atau fungsi dari P ke Q, berarti banyaknya anggota himpunan Q pangkat banyaknya anggota himpunan P. Kemudian sebaliknya, banyaknya pemetaan dari Q ke P berarti P pangkat Q banyaknya anggota himpunan P pangkat banyaknya anggota himpunan Q. Contoh, nah diketahui himpunan K sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan L sama dengan 10, 20. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L. Nah, ini banyaknya yang mungkin dari K ke L. Penyelesaiannya, pertama tentukan dulu banyaknya anggota himpunan K dan L. Banyaknya anggota himpunan K berapa? Kita hitung, ada 1, 2, 3, berarti 3. Kemudian himpunan L, banyaknya anggota himpunan L ada berapa? 1, 2, berarti banyaknya anggota himpunan L itu 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L. Berarti dibalik, kalau dari K ke L berarti L pangkat K banyaknya anggota himpunan L pangkat banyaknya anggota himpunan K. Nah, banyaknya anggota himpunan L berapa? 2. Banyaknya anggota himpunan K 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Nah, jadi banyaknya pemetaannya ini yang mungkin dari K ke L adalah 8. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.